mengaji pertama. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita tahu dulu apa definisi dari gerak. Nah, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar di samping. Ada dua gambar di samping, di mana gambar pertama tidak memiliki titik acuan, sedangkan gambar B memiliki titik acuan. Di mana kita bisa melihat pada gambar yang kedua memiliki titik acuan, yaitu pepohonan yang dilalui oleh kereta. Nah, ketika suatu benda memiliki titik acuan, maka benda tersebut disebut dengan gerak. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada jenis-jenis gerak. Jenis-jenis gerak terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan posisi partikel atau benda. Yang kedua berdasarkan titik acuan. Yang ketiga berdasarkan bentuk lintasan. Dan yang keempat berdasarkan kecepatan. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu berdasarkan posisi benda. Berdasarkan posisi benda ini terbagi lagi atas 2, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Nah, gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah tampak bergerak. Itu yang disebut dengan gerak semu. Yang kedua yaitu gerak relatif. Gerak relatif ini adalah gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Baik teman-teman, kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu berdasarkan titik acuan. Berdasarkan titik acuan ini lagi terbagi atas 2 bagian, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, kalau gerak translasi ini adalah gerakan yang berhubungan dengan berpindahnya suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, menghapus papan tulis, di mana di sana kita melakukan gerak translasi dalam bentuk selang waktu yang tertentu, menempuh jarak dan bentuk lukisan yang sama. Yang kedua yaitu gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerakan suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda mempunyai jarak tetap terhadap sumbu tertentu. Baik, kita masuk pada jenis yang ketiga, yaitu berdasarkan bentuk lintasan. Dalam bentuk lintasan ini lagi terbagi atas 3 bagian, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus merupakan jenis gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Yang kedua, yaitu gerak melingkar, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Yang ketiga yaitu gerak parabola, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Baik teman-teman, kita masuk pada yang keempat, yaitu berdasarkan sifat kecepatan. Sifat kecepatan ini lagi terbagi atas 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya, gerak bulan yang mengitari bumi. Itu contoh dari GLB. Yang kedua yaitu gerak lurus beraturan atau GLBB, adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan kecepatan tetap. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desnita Gula, NIM 2221090444, penyaji kedua. Baik, saya akan melanjutkan membahas materi kami tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang telah ditempuh oleh benda selama benda bergerak. Sedangkan perpindahan adalah garis lurus terpendek yang menghubungkan titik awal dan titik akhir.
Untuk lebih memahami materi tentang jarak dan perpindahan, teman-teman bisa melihat gambar di samping. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kelajuan dan kecepatan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa arti dari kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Nah, meskipun kelajuan dan kecepatan adalah besaran yang berbeda, namun mereka memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Sekarang kita masuk pada rumus kelajuan dan kecepatan. Untuk rumus kelajuan, yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, sedangkan untuk rumus kecepatan yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Berapakah besar kelajuan sebuah mobil yang menempuh jarak 3 km dalam waktu 10 menit? Untuk menjawab soal tersebut, teman-teman bisa melihat gambar di samping. Kelajuan dibagi menjadi dua, yaitu kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Kelajuan rata-rata adalah total yang ditempuh dari lintasan yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Sedangkan kelajuan sesaat adalah kelajuan gerakan benda pada waktu tertentu. Kecepatan juga dibagi menjadi dua, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan benda yang bergerak dalam tiap waktu tertentu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rukun Iman Harefa, NIM 222109211. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang percepatan. Nah, mungkin kata percepatan teman-teman tidak asing lagi buat teman-teman semua ya. Sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kelajuan kecepatan pesawat terbang, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang percepatan. Apa sih itu percepatan? Nah, kata GLBB teman-teman, mungkin kata GLBB itu tidak asing lagi ya di telinga teman-teman. Mungkin teman-teman taunya gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB teman-teman erat kaitannya dengan percepatan. Gerak lurus beraturan teman-teman memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, lintasannya berupa gerak lurus. Yang kedua, pada percepatan atau kecepatan benda berubah beraturan. Dan yang ketiga adalah benda mengalami percepatan tetap atau A sama dengan konstan. Nah, dilansir dari World of Fellowship, percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah teman-teman, percepatan juga teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu percepatan diperlambat dan percepatan dipercepat. Nah mungkin teman-teman bingung, itu artinya apa sih? Nah kali ini saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman. Percepatan ada dua tadi teman-teman, yaitu percepatan diperlambat dan percepatan dipercepat. Nah, percepatan yang diperlambat itu teman-teman merupakan di mana percepatannya itu berlawanan arah dengan kecepatan. Nah, sedangkan dengan percepatan dipercepat, artinya teman-teman arah percepatannya itu searah dengan kecepatan. Nah, percepatan teman-teman bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu atau diperlambat. Malah sebaliknya teman-teman, jika percepatan bernilai positif, itu jika kecepatan suatu benda itu bertambah dalam selang waktu tertentu. Nah demikianlah pembahasan tentang percepatan teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Permatasarihu, NIM 222109049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Misalnya, seseorang yang sedang menarik atau mendorong sebuah benda. Maka, seseorang tersebut telah melakukan gaya. Contohnya bisa kita lihat seseorang yang sedang menarik atau mendorong sebuah benda. Untuk
untuk melakukan gaya kita memerlukan tenaga. Semakin besar gaya yang kita lakukan, maka semakin juga besar pula tenaga yang kita gunakan atau kita perlukan. Ada pun macam-macam dari gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan tarikan atau dorongan pada suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Contohnya, seseorang yang sedang mendorong sebuah mobil. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Yang ketiga yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas. Yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya tarikan yang ditimbulkan dari sebuah magnet. Yang kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang dipengaruhi oleh sebuah benda ke pusat benda tersebut. Yang terakhir yaitu gaya listrik. Gaya listrik merupakan suatu gaya yang dihasilkan oleh benda. Adapun sifat-sifat dari gaya. Yang pertama yaitu perubahan kelajuan benda. Benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Bentuk dan ukuran benda berubah. Dan yang terakhir yaitu arah benda berubah. Halo teman-teman, untuk lebih memahami materi tentang gaya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat merubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah benda juga berubah. Hey, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas, gaya magnet, gravitasi dan gaya listrik. Hey, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas, gaya magnet, gravitasi dan gaya listrik. Hey. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mesra Zebua, NIM 222109148. Nah, saya sebagai penyaji kelima, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi gerak benda. Pasti teman-teman berpikir, mengapa kendaraan kita berjalan tersendat saat berada di jalan bebatuan? Juga, mengapa selembar kertas yang jatuh akan melayang-layang dulu sebelum jatuh ke bawah? Nah, faktor yang mempengaruhi gerak benda tersebut, yang pertama, bentuk benda. Nah, setiap benda memiliki bentuk yang berbeda. Benda yang memiliki bentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak daripada benda yang memiliki sudut seperti segitiga dan segi empat. Nah, di sini teman-teman, agar kita lebih mudah memahaminya, marilah kita lihat contoh di atas. Nah, benda yang berbentuk lingkaran akan mudah lebih tergelinding dibandingkan dengan benda yang berbentuk kotak atau segitiga. Misalnya bola, ketika bola digelindingkan akan mudah lebih bergerak dibandingkan dengan benda yang berbentuk kotak atau segitiga, misalnya mata dadu. Nah, kita masuk pada bagian 2, ukuran benda. Benda yang memiliki ukuran atau massa besar akan lebih sulit atau lambat bergerak. Contohnya ada di samping. Mobil, ketika mobil didorong akan lebih sulit atau lambat bergerak karena memiliki massa lebih besar dibandingkan dengan sepeda motor. Ketika sepeda motor didorong akan lebih cepat kelajuannya dibandingkan mobil karena memiliki massa lebih kecil. Nah, yang ketiga, luas permukaan benda. Luas permukaan benda, teman-teman, juga akan mempengaruhi gerak benda. Nah, siapkan 2 lembar kertas yang sama. Kemudian remas salah satu kertas hingga membentuk sebuah gumpalan. Kertas yang diremas akan lebih mudah jatuh dibandingkan kertas yang belum diremas.
saat keduanya dijatuhkan, maka kertas yang kita remas akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan selembar kertas yang tidak kita remas. Dan yang terakhir, bagian 4, permukaan lintasan yang dilalui benda. Nah, semakin kasar permukaan yang dilalui benda, semakin sulit benda tersebut untuk bergerak. Perhatikan contoh di atas. Nah, saat kalian berkendara di jalan yang halus atau berbatu, maka di jalan yang halus, kalian dapat melaju lebih kencang dan cepat. Sementara, saat kalian berkendara di jalan yang berbatu, laju kendaraan akan tersendat dan bergerak pelan. Nah, itu saja teman-teman, faktor yang mempengaruhi gerak benda. Akan dilanjutkan oleh teman kami, penyaji ke-6. Baik, perkenalkan nama saya Delviat Ida Sari Zebua, NIM 2221090036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton terbagi 3, yaitu hukum Newton pertama dan hukum Newton kedua dan hukum Newton ketiga. Baik, kita akan membahas satu persatu, yaitu hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama berbunyi bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Apabila jumlah seluruh gaya bekerja pada benda itu sama dengan nol, atau biasa dilambangkan dengan sigma F sama dengan nol, atau biasa disebut sebagai resultan gaya nol, maka benda itu akan tetap diam atau benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan. Hukum ini dapat dijelaskan oleh fenomena ketika seseorang berada di dalam mobil yang sedang melaju kecepatan kencang dan tiba-tiba mobil direm mendadak. Nah, kawan-kawan, kita bisa melihat gambar di samping ini contoh bagaimana seseorang membawa mobil dengan kecepatan yang kencang. Nah, fenomena itu menggambarkan bahwa awalnya penumpang diam di dalam mobil, namun karena ada gaya rem yang melawan ke belakang menyebabkan resultan gaya tidak nol, sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaban atau inersianya. Perkenalkan, nama saya Mulyati Reva, NIM 2221091157, yang akan mereview materi tentang hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Langsung saja kita masuk pada hukum 2 Newton yang berbunyi, jika sebuah benda dengan massa M mendapatkan gaya sebesar F, maka benda akan mengalami percepatan atau A. Dari pernyataan tersebut, kita mendapatkan rumus, yaitu A sama dengan F per M. A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon, sedangkan F adalah gaya yang diberikan terhadap benda dalam satuan Newton, dan M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. Contoh, apabila seseorang memberikan gaya terhadap benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak, maka semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan yang akan dialami benda. Percepatan juga dapat dipengaruhi dengan massa benda. Jika massa benda semakin besar, maka percepatan yang dialami benda akan semakin kecil. Inilah yang dimaksud percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, kita bisa membahas soal contohnya. Benda dengan massa 2 kg diletakkan di atas lantai licin, ditarik dengan gaya 30 Newton,
maka perkirakan percepatan yang akan dialami benda tersebut. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengetahui apa yang dicari, yaitu percepatan. Kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu A sama dengan F per M, di mana A tadi adalah percepatan, F adalah gaya, dan M adalah massa benda. Langsung saja, A sama dengan 30 per 2. 30 adalah gaya yang diberikan terhadap benda, dan 2 adalah massa benda. Jadi hasilnya 30 per 2 adalah 15. Jadi percepatan yang dialami benda yaitu 15 meter per sekon. Langsung saja kita akan mempelajari materi hukum 3 Newton, di mana hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya aksi dan reaksi memiliki nilai yang sama segaris namun berlawanan. Artinya, jika ada benda A memberikan gaya sebesar F terhadap benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya sebesar negatif F terhadap benda A. Itulah yang dinyatakan hukum 3 Newton. Dalam hukum ketiga Newton juga kita bisa mengetahuinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun beberapa contoh, yaitu ketika orang berenang, dorongan kaki terhadap lantai, gaya dorong gas ketika roket terbang, dan masih banyak lagi.